Pada dasarnya, kalau kita ingin melihat bagaimana misalnya Al-Quran merespon tentang isu perempuan, kita cukup melihat bagaimana gambaran secara umum, surah-surah di dalam Al-Quran, itu sudah menggambarkan bagaimana Al-Quran memberikan atensi, memberikan perhatian besar terhadap perempuan dan isu perempuan saat itu. Ada dua hal yang harus dilakukan ketika kita ingin mengkaji ayat-ayat tentang perempuan atau disebut dengan relasi gender dalam Al-Quran. Ini disebutkan oleh Muhammad Talbi di dalam kitabnya Iyalullah Afkarun Jadidah fi Alaqatil Muslim min Nafsi wa bil Akharin, di mana ia mengatakan bahwa dalam konteks pembacaan ayat relasi gender, karena ini tentu tidak lepas dari konteks historis, konteks sejarah, maka ada dua pembacaan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah qiraah at-tarikhiyah, yang kedua adalah qiraah al-lisaniyah. Yang pertama adalah pembacaan historis, yang kedua adalah pembacaan secara humanistik. Pembacaan secara historis itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembacaan maqoblal Islam, pembacaan terhadap sejarah atau historis pra-Islam, sebelum Islam. Yang kedua adalah pembacaan historis ma'indal Quran, masa Quranik, masa turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah ma ba'dal Quran, yaitu pembacaan historis setelah Islam atau setelah turunnya Al-Quran. Karena Islam lahir itu tidak dalam ruang hampa, tetapi dalam ruang historis. Jadi ada historisnya, ada sejarahnya. Maka untuk membandingkan sejarah ini, bagaimana Al-Quran memberikan atensi terhadap perempuan, harus baca sebelumnya. Maqoblal Al-Quran, bagaimana tradisi, budaya, bahkan teks-teks suci sebelum Al-Quran, ataupun literatur-literatur yang bersinggungan dengan isu perempuan sebelum Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu sendiri. Dan saya menyampaikan tadi bahwa untuk melihat bagaimana Al-Quran memberikan atensi terhadap isu perempuan, itu tidak usah jauh-jauh terhadap analisis ayat Al-Quran. Kita lihat secara umum gambaran surah Al-Quran, itu sudah mengindikasikan bahwa Al-Quran berpihak pada diskriminasi perempuan. Maka perempuan itu dalam Al-Quran disebutkan masuk dalam kategori mustad'afin. Itu untuk apa? Bukan untuk melabeli perempuan itu kaum yang lemah, tapi untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Nah, kita ingin berbicara tentang beberapa surah Al-Quran, ternyata memberikan perhatian terhadap isu perempuan. Tentu yang pertama adalah surah An-Nisa. Surah ini banyak mengandung hukum-hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan secara umum. Kemudian ada surah Al-Mumtahanah, ada surah At-Tolak yang mengatur tentang perceraian. Di mana sebelum Islam, orang dengan mudah menceraikan istrinya, bahkan dengan jumlah yang tak terhingga, maka dalam Islam dibatasi bahwa perceraian yang boleh rujuk itu hanya 2. Ini contoh-contoh kecil. Kemudian di dalam surah Al-Mujadalah, yang dimulai dengan kisah ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya itu mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Ini dalam konteks fikih disebut dengan zihar, ya, di mana